Selamat pagi saudara-saudari sedharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Chandra dan rekan saya. Wasanti Rasmi. Kami berdua akan memimpin puja bakti pembacaan parita dalam bahasa Pali pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada pagi hari ini. Seluruh umat dipersilakan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan halaman 7. Mulai menghangat dan menyala, nyala Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan persamuhan dan agung para Buddha. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajra Dupe Au. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajra Dupe Au. Om Vajra Dupe Au. Om Vajra Dupe Au. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddham Bhagavanta
Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipano bhagavato sawaka sanggo Sanggang namami. Namo Sanggaya. Mat dipersilakan duduk dan bersikap anjali. Wandana. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranam gacchami. Dhammang saranam gacchami. Sanghang saranam gacchami. Dutiyampi Buddhang saranam gacchami. Dutiyampi Dhamma saranam gacchami. Dutiyampi Sangha saranam gacchami. Tatyampi Buddha saranam gacchami. Tatyampi Dhamma saranam gacchami. Tatyampi Sangha
saranam gacchami. Pancasila. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Sangga siswa Bagawa berperilaku lurus. Sangga siswa Bagawa berperilaku benar. Sangga siswa Bagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bagawa. Patut dimuliakan dan menerima persembahan. Patut disambut dengan ramah. Patut menerima pemberian. Patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso Bhagawa Araha sama sambuddho wija sarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa Dhammasarati Satta dewa manusanam Buddho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko akaliko ehipa Siko panaiko pasetam weditabo winuhiti
Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Catari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karanio Anutara Punya Keta Lokasati. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dipimpin oleh pemimpin kebaktian. Sahabat Sedharma, ini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, biarkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, biarkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil, dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau biarkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti
nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk, melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita masih hidup, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia.
Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan, gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata, bungkuk memberi hormat. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Bachtiar Ismail dengan topik terindah dalam hidupku melayani. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Romo Bachtiar Ismail. Beliau merupakan seorang wirausaha kelahiran Palembang, lulusan Kimia Analis Bogor dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau aktif di wihara sejak tahun 1986 dengan nama Buddhis Samarta Sarma sebagai aktivis wihara Ekayana Arama dengan jabatan Tim Persamuhan Umat. Beliau juga merupakan sekretaris Pusdiklat ABI, penyuluh non-PNS Depak Kanwil DKI Jakarta 2021. Beliau juga merupakan koordinir cabang wihara atau Setia Asin Jinarakita. Kepada Romo Bachtiar Ismail, kami persilakan. Tes. Ya. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, kita bertemu lagi, tapi ini bukan pembabaran Dharma ya. Ini sharing Dharma aja, berbagi Dharma, berbagi pengalaman ya.
Saya tahu usia saya sudah tidak muda lagi juga ya. Jadi kalau saya melihat sebagian dari yang hadir di sini mungkin masih ada mayoritas kalau saya lihat ya, mungkin bisa salah juga, minimal 50% lah masih di bawah saya usianya. Ya ada juga yang di atas saya gitu kan. Jadi tentu dengan bertambahnya usia atau berkurangnya usia ya, tergantung mau dilihat dari sisi mana. Satu sisi kita usia berkurang ya, berkurang terus setiap saat. Jadi ya kita isilah dengan apa yang bisa kita lakukan terbaik tentunya. Jadi sharing Dharma pada pagi hari ini saya memberikan judul terindah dalam hidupku melayani. Ya. Nah, kalau bisa buka slide-nya boleh. Oh ya itu ya, benar ya judulnya. Saya waktu masuk ke Wihara Ekayana Serpong sudah dilayani sebenarnya. Jadi saya juga tidak tahu apakah pelayanan ini pantas atau bisa malah membuat kecemburuan sosial. Karena begitu saya mau masuk ke halaman, saya kan sudah dikasih tahu masuk saja, ada tempat parkir khusus. Di belakang mobil saya ada satu mobil juga. Kan repot kita ya melihatnya. Kok kita diizinkan masuk, yang belakang nggak bisa masuk gitu. Penuh. Satpamnya sudah bilang kasih tangan silang gitu, penuh. Ya satu sisi mungkin saya melihat ya, tapi kita lihat ini mudah-mudahan nggak menjadi cemburuan sosial ya. Akhirnya saya masuk juga dapat parkir sih. Saya biasanya parkirnya ini kan Wihara Ekaina Serpong ini kan cukup bagus ya. Walaupun parkir mesti di luar, masih banyak parkir kok. Nggak usah takut. Saya mau parkir sejauh apapun sampai di restoran Rumah Kayu misalnya, jalan ke sini masih relatif dekat lah. Ya, masih enak kok jalan kaki gitu. Ya tapi sudahlah, itu sudah diberikan ya kita terima saja. Terus masuk lagi banyak yang memberikan salam gitu kan. Jadi waduh, merasa tersanjung juga ya kita sebagai umat ya kalau sudah datang aja disambut dengan baik ya. Itu bagian dari melayani ya. Karena boleh di slide pertama. Karena suatu agama ya, apa sih yang menonjol dari sebuah agama? Ini kalau saya kilas balik 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu lah, atau minimal 20 tahun yang lalu lah, saya tidak melihat agama Buddha itu bagus pelayanannya. Waktu itu saya baru mulai beragama Buddha, tapi masih abu-abu ya, koridornya masih bisa ke sana ke sini ikut. Ya kadang-kadang ikut juga di bagian yang bukan agama Buddha gitu. Pelayanannya bagus sekali gitu loh. Nah dengan berjalannya waktu setelah kita intens ke agama Buddha, kita melihat iya ya memang 5 tahun pertama ya, itu agama Buddha sangat minim sekali dengan pelayanan yang baik gitu. Jadi yang menonjol pada saat itu, saya tidak tahu kalau sekarang ya, bukan agama Buddha loh dalam hal pelayanan. Kalau kita lihat survei pada saat itu selalu bilangnya agama lain, non-Buddhis, yang hebat disambut. Nah tapi kita lihat kalau di Wihara Ekaina Serpong, ini bagus pelayanannya. Prima ya, nggak kurang sesuatu apapun. Jadi dalil saya itu nggak berlaku. Tapi itu
Wihara Ekayana Serpong. Kita tidak tahu di wihara yang lain. Harus survei lagi. Ya kan? Menurut saya mungkin kalau dipukul rata memang masih minim lah. Nggak terlalu baik-baik banget. Jadi kita beruntung di wihara Ekayana Serpong pelayanannya sudah cukup bagus ya. Nah terus, jadi boleh slide berikut lagi diklik-klik 1, 2 boleh. Yaitu, jadi kalau misalnya kita bicara tentang agama yang paling identik dengan pelayanan, kayaknya jawabannya bukan agama Buddha gitu. Ya. Tapi kalau kita survei di sini ya pasti Buddha lah. Gak mungkin orang disambut kok. Nah, ini kita harus bersyukur ya. Nah, terus slide berikutnya. Karena pada saat itu ya, mungkin sampai sekarang juga masih lah dikit-dikit ya. Kata pelayanan itu rasanya nggak populer ya di kalangan Buddhis, ya kan? Nah, kita lihat slide berikutnya, klik-klik lagi boleh sampai habis. Di setiap kebaktian wihara, jarang kita mendapat penyambutan pelayanan yang mumpuni memandai. Sekedar senyum saja jauh api dari panggangan. Tapi ini tidak berlaku di sini ya. Bukan di sini. Kalau di sini sudah enggak. Tapi kalau kalian pergi ke wihara lain, masih ada lah yang jauh gitu-gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau mereka bisa mendengarkan sharing Dharma pada hari ini, mungkin mereka mau berubah. Dan kita selalu harus berubah ya. Jadi kalau misalnya umat Buddha, nah kalau ini mungkin ada masih benar nih. Konon umat Buddha sulit untuk diajak aktif. Aktif di sini untuk melayani. Nah ini kita boleh uji coba ya. Tergantung pengurusnya mau apa enggak. Kalau di saya walaupun wihara Ekayana Group ya, wihara Ekayana Group, kalau saya di wihara Ekayana Jakarta, wihara Ekayana Arama, itu kami juga mengalami kendala kalau mengajak yang umat-umat ini untuk aktif. Agak sulit. Jadi selalu aktif ini kan kita perlu melayani kan. Jadi agak sulit, enggan. Dan kalaupun ada, nanti kalian boleh cek. Nanti minggu depan datang lagi, 4L lagi gitu loh. 4L itu lu lagi gitu. Mau 8L, 6L terserah lah ya. Ya itu lagi, dia lagi. Kapan ya saya melihat wajah-wajah segar yang benar-benar rotasinya diputar terus itu. Ada 1 bulan ada 3-4 shift gitu. Jadi tiap minggu pasti berubah itu dia punya pelayanan umatnya. Ya kan? PK-nya kalau kita lihat pasti berubah kalau PK ya. Jangan PK-nya ini lagi. Nah, ada satu wihara saya yang lama di Jalan Ubi, PK-nya yaitu pelayanan umatnya, itu dianya itu semua dia semua gitu. Jadi repot ini. Gimana ya kita mau melayaninya ini ya? Ya. Nah, ini brainstorming awal dulu. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya, ini saya mau melihat di negara Myanmar. Ya, di negara Myanmar, kan negara mayoritas Buddhis. Itu di dalam kurikulum ajaran mengenai 6 penjuru pelayanan sosial, itu dia mengadopsi Sigalawado Sutta. Ya kan? Artinya dia menghormat ke segala 6 penjuru itu dia benar-benar dia lakukan. Ke atas, ke bawah, ke utara, ke selatan, barat, timur gitu ya. Nah, salah satunya misalnya orang tua dalam hal ini ibu, ayah ya, untuk arah timur ya, guru, selatan ya, istri dan anak-anak arah barat, sahabat dan sanak kerabat untuk utara, pelayan dan pekerja untuk arah bawah, dan pertapa atau Brahma untuk yang di atas. Jadi mereka memberikan satu kurikulum harus menerapkan 6 arah angin ini. Kalau ke atas kita kan kadang-kadang, waduh ini pejabat nih, atau guru, ya memang harus gitu. Nih sekarang PK di sini ya kita kan harus melayanin juga kan, bukan hanya dilayanin kan. Cara melayanin pemimpin kebaktian apa? Yaitu kita turut membacakan suara dengan baik dan benar, mengikutin perintahnya, itu sudah paling aman.
nggak bisa kita dikit-dikit lihat HP ya, lihat apa. Nah itu kan kayaknya nggak menghormati ya, gitu ya. Jadi 6 sisi ini ya apa ya? Jadi kalau mau kita kupas satu persatu bisa panjang juga. Tapi kita coba sadarilah apakah kita sudah benar-benar menghormatin orang tua kita, melayanin orang tua kita, ya kan? Anak kita, ya kan? Teman-teman kerja kita. Nah, kalau ini dikaitkan dengan kerja, kadang-kadang saya saking sudah terbiasa pengennya tuh kayaknya tuh melayani gitu loh ya. Jadi kadang-kadang lupa kita posisi kita itu sebagai bos sebenarnya gitu. Ini sebenarnya ada nggak bagusnya juga ya. Tapi kita belajar aja ya, pilih yang terbaik aja. Kadang-kadang saya berpikir juga, iya kalau saya melayanin terus nanti anak buah jadi cuman ya bahasanya apa? Jadi ngelunjak gitu kan. Nah, untuk itu kita imbang-imbangin. Kadang-kadang misalnya ada beberapa dokumen saya secara tidak langsung atau secara tidak sengaja saya nggak minta sekretaris atau admin yang datang ngambil. Saya bawa dokumen ini ke dia gitu loh. Kayaknya kelupaan gitu kan. Biasanya mau melayanin terus kan. Jadi bawa aja dokumen ke staf admin untuk ditanda tangan atau setelah ditanda tangan selesai saya kasih ke dia gitu kan. Nah kalau gini-gini sering terus gini kan nanti ini konteksnya lain lagi ya. Antara karyawan kan nanti melihat aduh tunggu aja bos yang nganterin. Sampai pernah disalahgunakan sama ada karyawan saya juga. Jadi saya agak kesel. Jadi kalau ada masalah atau apa, dia cuma hanya kayak seolah-olah tuh ngelemparin ke saya biar saya yang jawab. Saya bilang, kamu tuh yang harus jawab. Gitu ya. Nah itu intermezzo aja ya. Nah orang tua di Myanmar masih mengantar jemput anaknya yang sudah mahasiswa. Kalau kita di sini biasanya kita mengantar anak itu, anak sekolah itu mungkin SD lah ya umumnya. SMP sudah agak sedikit jarang, SMA jarang loh. Ini mahasiswa loh, diantarin sama orang tuanya. Ini kita nggak melihat baik buruknya, ini hanya menceritakan, sharing ya, berbagi bahwa di negara Myanmar yang Buddhis, saking dia apa ya, mau mempraktekkan melayani orang tua tuh walaupun anaknya sudah mahasiswa dia masih mau mengantarkannya ke sekolahnya gitu. Biasanya kalau di sini kita kalau SMA sudah nggak mau, malu gitu kan, ada malunya gitu. Nah ini terpulang lagi. Kalau saya bilang ya cari yang terbaik aja lah ya, nggak mesti semua harus kita lakukan gitu ya. Tapi ada orang tua masih mengantar dan menjemput anaknya yang sudah mahasiswa. Panti jompo sepi. Nah, ini yang harus kita lihat. Kalau ini harus wajib kita ikuti. Panti jompo sepi akan penghuni berhubung anak akan merasa kurang berbudi jika menitipkan orang tuanya ke tempat tersebut. Jadi mereka tuh anak-anak malu kalau menitipkan orang tuanya ke panti asuhan. Kalau di sini kan kita cuek-cuek juga ya, cara gampang. Termasuk di keluarga saya juga lah. Jadi saya harus menceritakan bahwa di keluarga saya juga sempat terlintas kami anak-anak diskusi, ya udah orang tua kita, tapi sementara gitu, sementara kita tempatkan di panti asuhan atau panti orang tua gitu. Nah itu, ya kan. Nah kalau bisa memang seusaha mungkin ya kita jaga lah ya. Ya, kita jaga orang tua kita semampu kita. Karena kalau di Myanmar, bagi mereka anak kalau melihat orang tua atau kalau keluarga ada dengar ya, keluarganya ini, tetangga ini orang tuanya ada di panti jompo, aduh dia pasti dijadikan pembicaraan. Kayaknya anaknya ini nggak bener nih.
ya. Terus, ya. Nah, guru mencarikan kerjaan untuk muridnya, bahkan menunggu muridnya diwawancara pada saat kerja. Saya hanya merasakan waktu saya kuliah, dosen saya itu ya hanya membimbing skripsi saya saja. Ya kan, sudah lulus. Tapi ada beberapa teman saya, nah ini bagus. Teman-teman saya yang lain ada dosennya bilang, kamu kalau sudah lulus ini, saya ada formasi di sini, di PT ini, di ini, dia kasih tahu. Nah, selayaknya harusnya kalau kita berdiri pada posisi sebagai dosen atau guru, kita harus begitu, ya. Jangan dilepas juga ini anak didik kita gitu kan. Nah, biasanya yang paling maksimal ya sudah dikasih bimbingan sampai dia lulus dalam skripsinya itu kan. Tapi agak jarang juga. Nah, kalau misalnya dosennya bisa kasih kerjaan ya bagus juga. Nah, ini di Myanmar bahkan dosennya menemanin mahasiswanya ini sampai ke wawancara gitu. Nah, itu adalah apa? Pelayanan totalitas dari sebuah komunitas di negara tersebut, ya. Nah, murid mengadopsi gurunya yang sudah sepuh dan merawatnya bagai orang tua sendiri. Nah, ini biasanya hubungan murid dan guru dari spiritual misalnya. Kalau guru-guru spiritual kan gurunya sudah senior, sudah sepuh. Nah, muridnya yang harus merawat gurunya bagaikan orang tuanya sendiri. Saya teringat waktu masih ada reuni SMA. Nah, kami beberapa teman juga inisiatif. Guru kita ini, guru fisika, guru kimia sudah sepuh nih. Ayo kita bersumbangsi. Walaupun kami cuma hanya mendanakan uang. Tapi ada beberapa yang datang ya. Sowan, ajak bicara, ngobrol, menghibur gitu kan. Nah, itu adalah bagian dari merawat guru. Ya, walaupun sudah tidak mengajar lagi, karena kami sudah lulus, tapi kami tetap menghormati guru-guru kami gitu ya. Nah, ini jadi sebagai murid. Nah, namaskara bukan hanya kepada guru agama. Pekerja pun bernamaskara kepada majikannya. Nah, ini luar biasa loh. Ini kita agak sulit diterapkan. Kalau di Myanmar ya begitu. Kalau misalnya karyawan ya dia hormat kepada majikannya. Ya kan? Nah, budaya yang hormat-hormat membungkuk ini mungkin Jepang yang cukup bagus ya. Dia menghormat ke siapa aja. Pokoknya nggak mau tahu dia siapa lawan bicaranya aja, dia hormat dulu ya. Nah, jadi luar biasa. Bayangkan aja seorang majikan ya ini bernamaskara kepada majikannya, pekerja gitu, karyawan. Ya. Kita kalau di sini kan sesuai dengan tata kerama kita yang umum ya, kalau misalnya melihat Bante ya kita namaskara. Tapi itu kan juga jarang ya. Nah itu praktek masing-masing lah, mau lakukan atau apa gitu. Nah, perempuan muda ada beberapa kasus. Nah, sekarang coba kita lihat di sini kalau kita sudah berpakaian bagus, rapi ya, ke wihara, ya kan? Di tengah jalan atau apa, ini ada pembangunan gitu, mau nggak ngangkat-ngangkat batu yang kotor gitu loh. Nah itu ujiannya itu. Saya juga mikir-mikir ya. Agak sulit juga ya. Tapi di Myanmar itu dilakukan. Banyak perempuan-perempuan yang berdandannya sudah bagus datang ke wihara, begitu dia melihat melintas satu daerah, ada pembangunan wihara misalnya, apalagi wihara, dia langsung bahu-membahu. Dia nggak pikirin bajunya mau kotor apa enggak. Pokoknya saya harus membantu. Saya mau jadi bagiannya. Bahwa ini ada kontribusi saya.
ada sesuatu dari saya, tenaga, ya kan? Walaupun saya tidak mendanakan uang, tapi saya bisa mendanakan tenaga saya, ya. Jadi dia nggak takut bajunya kotor, ya, nggak takut dandanannya luntur apa-apa gitu kan, kalau kepercik air segala macam. Pokoknya menolong aja. Rakyat Myanmar ringan tangan melayani seperti bersih wihara. Nah ini apalagi? Nah biasanya ini kan dilematis ya. Saya sampai sekarang, saya tetap sebagai umat. Sampai sekarang loh, saya tetap sebagai umat. Artinya apa? Saya masih berkebaktian, wajib buat saya. Sore ini saya sudah harus ikut kebaktian di wihara saya gitu. Ya kan? Nah, jadi yang kita lihat nanti nih setelah bubaran, ya, kan ada pelayanan-pelayanan yang lain. Ada yang ngarahin ke sini, Koko, Cici, AI, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita di sini jalurnya ada makan, antri bagus, ya kan? Tapi kita lihat yang melayani kan itu lagi 4L lagi kan. Nah kita sebagai umat, mau nggak kita ikut bersih-bersih? Bersih sih mau ya, pasti ya. Bersih mau lah, nggak ada ragu-ragu lagi. Habis makan mau, tapi lebih dalam lagi kalau bisa, lebih maju. Menjadi bagian untuk masak, untuk apalah yang bisa lakukannya, bersih, rapiin ini oke gitu. Yang bisa kita lakukan aja gitu kan. Nah, jadi bersih-bersih, mencuci ya, memasak ya. Nah, itu harus kita tingkatkan, harus kita lakukan ya. Nah, jika ada yang melarang mereka, nah ini hebatnya. Nanti kita coba uji deh. Kalau kalian coba makan kan saya pernah lihat tuh makan meriah sekali, suka sekali saya melihat suasana begitu. Kebersamaan, keceriaan umat ya setelah kebaktian. Inilah momen-momen lain yang mau kita dapatkan. Makan bersama, diskusi, bicara sana sini, ketawa ketiwi, bahkan saya suka duduk di samping, saya melihat sungai, melihat pepohonan, walaupun sendirian gitu kan. Ya kan? Jadi saya kan tidak bisa untuk ikut terlalu kepo juga ya mau bersih-bersih, tapi cuman hanya pantau aja gitu kan. Nah kalau di Myanmar itu sudah biasa, mereka sama-sama bersihkan gitu bersama. Tapi di sini juga ada gitu loh. Nah ada beberapa yang ikut bersihkan juga. Nah cuman jangan sampai kita melarang kalau mereka mau bersih. Selama baik ya, selama tidak mengganggu yang apa ya, tidak mengganggu lalu lintas, tidak bikin chaos gitu loh, tidak bikin kusut. Kan oke kan, hanya rapiin ini, hanya ini. Jangan dilarang. Karena apa? Kalau ini kami butuh kesempatan ini gitu loh. Jangan melarang kami gitu. Nah ini ada bahayanya biasanya, tapi sulit ya. Kadang-kadang saya juga berpikir juga apakah ini baik atau benar. Saya juga masih berpikir juga. Kalau misalnya kita larang, menutup kesempatan umat untuk berbuat baik. Tapi kalau kita lepaskan memang nggak terkontrol juga, malah jadi kacau ya. Semua orang pengen nyuci, susah juga ya. Jadi biasanya kalau kita mau melayani, itu kita juga harus lihat-lihat lah. Biasanya saya cuma hanya melihat-lihat, ya kalau memang sudah ada yang banyak sudah yang melayani, membersihkan, ya sudah kita ngaso dulu. Kita mendingan gunakan waktu untuk meditasi, melihat pemandangan, melihat gerak-gerik orang yang lalu lalang, kita mencerna terus, oh ini ada kegiatan yang dinamis begini kan, sambil kita kontemplasi gitu kan. Tapi begitu kita lihat, ada satu piring yang jatuh, ada
anak kecil. Nah, di situ kita harus inisiatif, angkat. Nah, itu kan bagus kan? Itu nggak ada komando itu. Apakah kita dikasih tugas gitu? Enggak juga. Apakah kalau kita melakukan gitu mengganggu yang lain? Enggak juga kan? Nah, kalau hal-hal gitu ini perlu kedewasaan kita, kedewasaan spiritual kita. Jangan kita maunya kepo, ini juga mau tolong, ini bikin kusut itu loh. Ada beberapa teman saya lihat, dia itu ternyata sebenarnya setelah kita lihat, tadi saya pikir dia itu niatnya mau menolong, membantu gitu. Tapi ternyata gini, ini kepo nih. Dengan adanya dia ini malah jadi kacau. Nah, itu pandai-pandai kita gitu kan. Nah, itu baru kita bicara hierarkinya. Siapa nih yang ketua rumah tangganya, ketua kebersihan ini. Nah, itu coba dipanggil, kamu jangan gini. Ya, dikasih pengertian gitu loh. Diarahkan gitu ya. Jadi memang agak sulit. Kalau di Myanmar itu mereka tuh pantang kalau dihalangi untuk berbuat baik, ya mereka nggak suka. Saya jangan dihalangi untuk berbuat baik, ya. Oke, berikutnya. Tradisi yang terlupakan. Kebiasaan akan lenyap jika tidak diwariskan menjadikan tradisi. Nah, jadi ini yang kenapa poin bahwa sharing pagi hari ini terindah dalam hidupku adalah melayani, harus kita dengungkan terus ya, supaya ini menjadi tradisi, tidak lenyap dan bisa kita wariskan ke semuanya gitu loh, ke siapapun gitu, ke teman-teman kita, ke anak kita, ke keponakan kita gitu kan. Karena kita gaungkan terus, kita lakukan terus ya. Mesti digunakan agar menyublin menjadi suatu kebiasaan. Kata-kata menyublin ini sangat luar biasa. Ya. Artinya kalau misalnya kita lihat ya, ini istilah fisika ya, fisika perubahan bentuk zat, bentuk wujud, ada cair, gas, padat. Ya kan? Kalau dari cair ke padat, itu kan membeku namanya padat. Tapi kalau dari gas ke padat, nah itu menyublin. Kenapa dipakai kata-kata menyublin? Karena tadinya itu kita ini sebagai kayak gas, bertebaran kemana-mana, semua punya ini, punya itu, pokoknya nggak mengawang-awang semuanya gitu, ya kan? Saya punya sifat melayanin di titik ini, yang itu melayanin di titik ini, ada lagi saya cuek-cuek aja. Nah, yang semuanya itu kita mau kumpulkan semuanya itu sehingga menyublin menjadi padat dan solid gitu, yaitu satu, melayani ya, melayani. Hanya pikirannya tuh cuman hanya satu, konsentrasi aja melayani. Kita boleh cari uang kemana-mana, cuan, cian, duit, boleh, tapi kita harus mau melayani. Ada beberapa yang tadi teman saya bilang, mungkin dia mau melayanin, tapi dia kurang cermat, ya kan? Kurang geres gitu, sehingga ya kacau balau juga. Akhirnya dianggapnya itu kepo gitu ya. Nah, jadi ini menjadikan tradisi yang baik. Mesti menyublin ya. Tradisi melayani sering dilupakan umat Buddha karena merasa bukan hal yang penting. Ada ini tidak di wihara sini, tapi beberapa pengamatan saya di wihara yang agak kecil-kecil, kadang-kadang mereka cuma hanya datang sudah puja bakti aja, ritual aja sudah beres. Angkat kaki. Mereka kalau nggak berpikir keras ya bahwa untuk mengadakan satu kebaktian yang begini banyak, 500-600 orang, itu butuh tenaga pelayan, perlu infrastruktur.
Kalau kadang-kadang kita merasa, ya sudahlah, ini makanan saya sudah datang, ini sudah hadir di sini. Saya tinggal minum aja sudah. Saya nggak mikirin siapa yang ngadirin ini saya di sini. Ya kan? Nah, kalau waktu kita jadi umat itu kita harus berpikir gitu loh. Kita bisa kontribusikan menjadi bahwa ini pelayan ini menjadi penting dan bukan ritual aja. Ritual oke, kita sudah melihat bagus. Tapi ada nggak di antara kita itu tergerak untuk berpikir, saya juga mau jadi PK. Gitu. Ya. Nah, balik lagi cerita ke teman saya tadi yang tadi, ternyata dia memang bagus. Dia mau ini, mau itu, mau nolong ini, mau itu, bahkan mau jadi PK. Tapi, nah ini tapi lagi terpulang lagi kepada sifat si teman saya ini. Dia kurang cermat. Dia ternyata apa ya, bisa bikin kepo orang gitu loh. Nah itu kan susah. Tapi perhatikan kalau kita niatnya baik, kita juga cerdas ya, cermat, pasti jalan itu ada aja gitu lah. Atau kita yang desain sendiri gitu. Kita yang atur sendiri gitu. Nanti saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya ya. Sehingga pada saat sebenarnya gini, yang paling ideal tuh gini, saya ada beberapa kasus yang paling ideal itu kalau kita melihat satu ini ya, oh ternyata setelah kita kongko ngobrol-ngobrol sini, kamu ini cocok jadi PK, ayo cepat jadi PK. Nah, itu paling bagus. Ya, dorongan itu bukan, walaupun dalam hati setelah mau mendengarkan sharing ini maupun tidak, dorongan hati itu sebenarnya sudah ada, tapi kan nggak malu-malu. Tapi begitu dilihat, dikasih kesempatan bagus, itu paling bagus. Tapi bisa juga kita yang maju bilang, saya mau jadi PK. Gitu. Ya, jadi kenapa harus di tradisi? Karena ini. Buka lagi. Oh sebentar, balik lagi. Ya, saya boldnya merah nggak ada di sini. Iya, saya belum revisi ini. Wea Waca, ya. Kita lihat nih, dalam pokok ajaran Buddha Dharma tentang karma, melayani, ya dalam bahasa Pali, itu Wea Waca itu di bold merah. Kalau bisa, langsung sekarang kita lihat itu adalah nomor 5 dari 10 karma baik. Yaitu melayani. Tadi saya pikir, takutnya kalau saya memberikan sharing melayani ini, takutnya nanti, ini demanding. Demanding itu apa? Terlalu berlebihan, terlalu minta yang enggak gitu loh. Minta semua umat mesti melayani, susah juga ya. Minta saya dilayani juga, enggak. Saya tidak meminta saya dilayanin untuk dapat parkir. Tapi dikasih gitu loh. Ya dikasih saya terima gitu. Karena apa? Semua ini kalau kita lihat ya, perbuatan bajik yang kita lakukan ya, di samping tadi kebaktian tadi, kalau kita ditambah lagi dengan pelayanan, itu Wea Waca ini 5 karma dari 10 karma yang baik. Kita lihat slide berikutnya ya. Lihat slide berikutnya. Ini yang 10 karma baik, yang nomor 5 itu melayani. Ya kan? Di samping kalau dana kan sudah oke, umum, sila, bawana, tadi kita sudah ada meditasi, menghormat, nah itu. Ya, ini loh melayani itu adalah karma yang baik. Jadi harus kita sering-sering kita lakukan supaya apa? Menyublin tadi gitu loh. Tadinya kita kan mau kia-kia nih, habis kebaktian, wah mau ke mall seberang sana enak, mau makan. Tapi begitu dengar, tunggu dulu, saya mesti mempraktekkan Wea Waca nih. Coba kita tunggu dulu. Jangan cepat-cepat pulang. Lihat apa yang mesti kita tolong nih. Kita layanin nih. Ya kan? Misalnya dalam hati kita melihat, oh saya sudah berkontribusi
mengambil satu piring kotor ke tempat sampah, karena tadi ada yang saya tadi sudah bilang, tadi ada yang jatuh. Wah, itu sudah cukup bagus. Nggak ada yang catat. Memang nggak perlu dicatat, nggak perlu dilihat sama orang gitu. Saya sudah menolong atau melayani satu AI, tadi dia kebingungan, ngantrinya susah, mau ambil makan. Saya sudah memberikan makan, mengantarkan dia mengambil makan, terus saya sudah selesaikan. Udah cukup. Aduh, kalau kita semua bisa begitu sedikit-sedikit, itu bagus. Ya kan? Ini adalah sebuah 10 landasan berbuat bajik ya. Weya waca ya. Oke. Berikutnya. Ini Asin Janaka Biwangsa, biksu Myanmar, penulis buku Abhidhamma sehari-hari. Kita harus menawarkan bantuan dengan sungguh-sungguh supaya orang lain dapat merasa lebih ringan, bebas dari kekhawatiran, dan kegiatan derma dapat terlaksana dengan baik. Kita juga harus membantu mereka yang sakit, yang tak berdaya, dan yang sudah lanjut usia. Kita harus menawarkan bantuan kepada orang yang tampaknya kerepotan membawa barang berat dan membantu mengurangi beban orang tua kita. Demikian semua bentuk jasa sukarela yang dilakukan demi orang lain, asalkan bukan perbuatan jahat, termasuk dalam weya waca tadi. Bahkan kalau kita melihat yang tadi ada anak yang mau nyebrang, kita bantu seberangkan. Ada orang tua yang tidak dapat duduk, kita kasih. Itu adalah semuanya perbuatan. Dan yang paling kadang-kadang kita lupakan yaitu melayanin orang sakit. Kita di sini sehat, enak ya. Saya merasa juga enak banget. Cuman melihat piring jatuh, kotoran jatuh, kita angkat, wah sudah weya waca kita. Ya kan? Nah, coba kalau kita ke rumah sakit atau di keluarga kita ada yang sakit. Nah, itulah praktek weya waca yang lain ya. Tidak hanya di wihara ritual ini kan oke kan, bagian tadi kan membantu orang ini mengarahkan ke toilet segala macam. Oke kan? Itu yang fine-fine aja, yang baik-baik aja. Maksud saya itu yang kondisinya baik-baik aja. Yang artinya kalaupun nggak dilayani juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau yang sakit itu kalau nggak dilayanin, berat mereka gitu loh. Nah itu ya, beda ya. Jadi Bante Asin ini, Janaka Biwangsa ini menekankan yang membantu orang yang sakit juga. Bahkan saya pernah ikut seminar tentang menghadapi kematian. Nah, sakit sama kematian ini kan tentu artinya sakitnya ini sakit keras. Sakit keras yang tinggal tunggu hari bisa lewat menjadi mati gitu loh. Nah, itu yang krusial di situ. Bagaimana memberikan pengertian, membawa dia suasana damai, tenang, menerima kondisi sakit dia, kita melayanin, kita memberikan doa, memberikan wejangan, santai itu, sehingga dia bisa siap untuk pergi ke alam berikutnya gitu. Ya, nah itu ya. Oke, lanjut. Jadi, slide berikutnya, melayani jika kita memiliki niat cetana yang murni, manfaatnya bisa lebih besar dibandingkan dengan mereka yang suka berdana tapi tanpa kesungguhan hati. Nah, ini cuma ilustrasi aja. Yang tadi teman saya yang saya cerita tadi mungkin cetananya itu kurang sempurna lah ya. Kalau kita lebih istilahnya tuh lebih tulus, agak susah saya menceritakannya ya, tapi ya nanti kita sama-sama belajar lah. Artinya kalau dibandingkan dengan kita kan melayani, memberi minum satu botol ini di meja ini, dibandingkan ya ada umat yang masukin ke kotak dana tadi, nanti kantong kuning mau beredar nih nanti,
Ces 1 juta. Bagus mana? Belum tentu ya. Mesti kita analisa lagi dari cetananya itu loh maksudnya. Ya. Jadi perbuatan kecil dengan hanya meletakkan aqua ini kalau dia tulus, ini yang bicara pasti haus. Saya memberikan ini dengan tulus supaya yang bicara nanti kalau dia haus, dia minum. Dia minum, dia segar, dia bisa memberikan sharing dharma yang baik dan lancar untuk 500 orang. Nah ini multiple efeknya banyak. Padahal ini berapa? 500 perak atau 1.000 lah, kita nggak tahu 2.000, 3.000. Cuman sekecil gitu kan dibandingkan 1 juta, cemplung masukin ke ini. Itu loh. Ya, jadi ambil satu yang pisang, kulit pisang itu kan kecil ya. Nah, itu ya. Jadi cetananya itu harus benar-benar sungguh hati dan punya pemikiran bahwa saya tidak mengharapkan apa-apa. Idealnya, kalau saya mendapat ketenaran, itu hanya bonus saja. Ya. Nah, ketika Payasi, ini tuan ya, Payasi ini ya, tuan, bangsawan. Dan Utara ini pelayan, ART-nya, asisten rumah tangga. Meninggal, Payasi terlahir di Catu Maharajika, alam terendah dari 6 surga. Sementara Utara terlahir di Tawatingsa, surga yang lebih tinggi. Kan aneh juga ini kan. Satu pelayan, satu majikan. Majikannya meninggal, dua-duanya meninggal sih. Majikannya malah lahirnya di alam rendah, ya, Catu Maharajika. Tapi Utara sebagai pelayannya ini malah lahir di Tawasingta. Nah, ini ilustrasi mau menjelaskan kepada kita bahwa walaupun kita sebagai karyawan misalnya atau bawahan, gak mesti takut dan gak mesti rendah diri gitu loh. Nah, karena tahu begini, saya kan tadi secara tidak langsung mungkin ya ini bisa benar bisa tidak. Saya nggak tahu tadi ada ini kan, tapi biasa sudah sehari-hari saya di kantor kan, kalau misalnya ini saya ngelayanin juga ke admin saya kan, bawa dokumen ke dia kan, harusnya dia yang datang ambil kan. Karena mungkin saya secara tidak sadar saya juga maunya tuh yang baik-baik aja gitu kan. Itu sih, tapi jangan punya cetana yang begitu ya, just do it aja lah ya. Idealnya jangan, wah karena ini jadi saya maunya gitu-gitu ya, jangan ya, oke. Terus, nah ini sudah mau selesai ya, nanti kita ada 2 video ya. Nah, hasil yang didapat dalam melayani, ya 1, ada saya istilahkan itu melayani untuk sempurna. Jadi, kalau kita baca teks-teks di Sutta, Bodhisattva, waktu itu Bodhisattva Siddhartha, dia melayani untuk membuat itu sempurna, menyempurnakan paraminya. Tapi ini hasil analisa ya, jangan terbalik. Saya, maksudnya gimana sih? Agak susah. Saya mau mobil ini bagus, saya cuci supaya bersih, terlihat bagus. Oke, supaya dipuji orang. Nah itu kan susah. Gak usah. Just do it aja. Yang kita bilang melayani untuk sempurna ini hasilnya sudah selesai dan kita yang menganalisanya. Bodhisattva pada saat menyempurnakan paraminya, dia nggak bilang ini saya untuk menyempurnakan. Dia nggak bilang loh. Yang bilang itu kita yang menulisnya gitu. Beda ya. Kita bacanya itu ya begitu. Tapi dia, bodhisatwanya enggak gitu. Nah kenapa kita
penulis atau yang memberikan menulis suta-suta ini itu kan menulis sesuatu yang untuk mengedukasi kita gitu loh. Ini loh yang hasil analisanya bahwa bodhisattva melakukan pelayanan itu untuk menyempurnakan dia itu supaya akhirnya itu menjadi sama Sang Buddha gitu. Nah, kalau kita di sini saya termasuk juga ingin melakukan sempurna gitu. Saya tidak mau dilihat loyo walaupun saya sudah umur 60-an ya, 62 tahun gitu kan. Nah, apa yang saya lakukan? Saya selalu mau melayani. Ini saya cuma hanya kasih tahu, tapi di benak saya nggak boleh bilang saya melayani ini supaya saya jadi awet muda, gitu kan, kasarnya gitu kan. Tapi hasil analisa kalian, ya, kalau melihat ada seseorang, nah ini balik lagi Buddha Dharma, misalnya pemimpin kebaktian begini gagah perkasa gitu, kita lihat umurnya, maaf umurnya 49, saya pikir 40. Ini pasti ada sesuatu nih. Nah, itu yang kita mau belajar. Untuk, apalagi kita peot gitu ya. Peot, saya mau belajar sama PK ini, saya mau tahu dia apa rahasianya. Oh, bantuin melayani. Jadi pemimpin kebaktian. Nah, itu loh yang mau saya kita belajar dari situ. Kalau kita belajar dari yang tertinggi, Buddha, itu kan agak jauh. Kita belajar yang dari dekat-dekat dulu. Semua ini bisa kita lakukan. Semua wajah-wajah yang berseri itu kita lihat, ini pasti ada sesuatu. Dan sesuatunya itu pasti baik. Gak mungkin yang jelek-jelek. Gak mungkin dia punya pikiran kotor, jelek atau apa gitu. Pasti bagus. PK suaranya bagus, ini bicaranya bagus. Nah, ini yang kita mau belajar supaya kita mau menyempurnakan kita. End up-nya. Akhirnya kita mau menyempurnakan diri kita. Tapi ini bukan sombong. Ini analisa. Analisa kita. Ya kan? Boleh nggak? Ya boleh aja sih. Kan baik gitu kan. Boleh ya. Jadi melayani itu memang untuk sempurna. Terus ada juga nomor 2, sempurna untuk melayani. Nah, ini bolak-balik lah itu kata-kata bahasa ini supaya ada omongan lah, ada ocehan dari saya. Ya kan? Sempurna untuk melayani. Ya harusnya berbagi gitulah tujuannya. Pada saat saya punya sepiring nasi, ya kan? Saya melihat ada yang tidak makan. Apa yang kita lakukan? Nah, kita mau menyempurnakan dia. Perutnya kosong ini. Dengan melayani. Ya udahlah. Sorry bro. Kamu kan lapar. Tapi saya juga butuh makan bro. Udah ya separuh ya. Jangan komplain. Gitulah kira-kira. Tapi nggak usah ngomongin gitu. Ini bahasa saya aja. Jangan komplain. Jangan sampai bilang gitu. Saya kasih separuh. Kamu makan, saya makan. Kan adil. Enak sama-sama sempurna kan. Saya melayani dan dia terlayani gitu loh ya. Nah, nomor 3, pelayanan adalah keberhasilan missionaries untuk memberikan efek domino. Nah, ini satu lagi. Di awal saya sudah bicara bahwa apa ciri agama Buddha kita? Melayani. Kalau misalnya kita bisa memberikan satu tagline di masyarakat luas sehingga oh ini orang Buddha ya, oh ini Wihara Ekayana Serpong, hebat, selalu dia layanin loh, dia melayanin kan, pamornya jadi naik kan, jadi citranya naik. Nah ini efek missionaries maksud saya, secara tidak langsung kita memberikan efek domino kepada teman-teman yang lain gitu. Saya punya teman di sini buka usaha restoran di depan. Dia akhirnya tahu kan ini wihara, termasuk wihara kita lah, wihara Ekayana Group gitu. Bahtiar itu wihara kamu ya?
Iya, rame banget ya. Tapi bikin macet katanya restorannya gitu ya. Ya susah juga ya. Ini bagaimana ya, kita nggak mau sombong ya. Oke, jadi pergerakan mengubah nomor 4 ya. Citra agama Buddha. Nah, ini sudah dilakukan oleh Seci. Di lingkungan kita, kita beruntung ada yang namanya Seci. Seci ini kan, nah, kalau pelayanan yang ini, ya Seci. Dia bahkan kalau konon katanya, dia lebih banyak melayanin yang non-Buddhis. Emang benar sih. Tapi pernah juga lewat sentilan-sentilan dari kalangan atas, pimpinan atas, sesama pimpinan atas, akhirnya mereka memang menyadari, ya banyak kan melayanin yang non-Buddhis, tapi sekarang juga mau imbang-imbang gitu ya. Nah, Seci ada juga Social Engaged Buddhism, Society Engaged Buddhism itu loh, SEB itu. Engaged Buddhism, nah itu satu sesi lagi lah. Pokoknya di internasional sudah ada itu ya, membuat tagline kita itu melayani ya. Nah, nomor 5, heart block dalam melayani tidak merugikan orang lain itu belum cukup. Ada keengganan melayani jika keduanya lengser, sangat tergantung pada leader. Nah, ini memang tergantung pemimpin lah. Kalau kita bicara di organisasi Wihara Ekayana Serpong ya kita lihat. Tapi sejauh ini sudah cukup bagus ya. Cerita burung berkepala dua yang salah satunya mampu menipu yang lain untuk meminum racun, akhirnya semuanya mati. Ya itu anekdot lah ya. Jangan sampai ada burung kepalanya dua. Dia mau menipu teman kepalanya yang satunya ini nih. Ya kan? Ya udah, kamu minum ini minuman berkhasiat. Nggak taunya memang ada racunnya. Ya udah, kepala yang lain minum, ya sama aja meracunin diri sendiri gitu loh. Ya kan? Mati juga dua-duanya gitu kan. Ya itu anekdot ya, jangan sampai ya. Nah, ada dua hal. Kita makhluk spiritual, sudah pasti. Apa yang kita lakukan adalah semata-mata untuk diri kita sendiri. Kalau kita melihat doktrin dari agama Buddha kita, atau ingat kalau kalian mau naik pesawat, selalu dikasih peraga keselamatan. Kalau kalian ingat, selamatkan dulu pasang masker orang tuanya. Bayangkan aja misalnya saya, terus ada anak kecil. Nggak mungkin saya pasangin anak ini dulu, salah besar. Harus ini dulu kita, baru kita tolong orang lain. Ini tidak ego. Ya kan? Makanya Buddha menyatakan bahwa kita harus menjadi pulau diri kita sendiri. Karena memang kita yang harus mulai dulu. Jangan kita ngomong-ngomong telunjuk ini, tunjuk saya gampang kan. Kalau saya jadi gampang nih orang tunjuk aja. Tapi 3 jari ke diri saya. Ya kan sama aja, nggak ada gunanya gitu loh. Ya, jadi soal ego ini relatif ya. Kita harus berbuat baik memang untuk diri kita. Melayani dengan bijaksana, bisa melayani orang lain, tapi tidak melayani keluarga. Nah ini keliru. Misalnya ada beberapa orang, kalau kita lihat ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Saking dia sudah mendengar bahwa Wayawaca ini sesuatu karma baik. Ya kan dia dengar kan, karma baik. Cohosim, melayani. Lupa, anaknya mau makan. Pak, ini nggak ada sendok, marah-marah dia. Kamu ambil sendiri, ayo gimana ya? Atau istri, papi, ini lagi masak, tolong ambilin ini, bumbu kecap di sana.
Udah ambil sendiri. Ya ampun, ini kan saya lagi sibuk, lagi ngongseng ini, lagi goreng-goreng ini. Masa nggak mau tolong ambilin ini dengan hanya gampangnya bilang ambil sendiri. Nah itu kan salah, kebablasan gitu loh. Ya. Jadi harus bijaksana, jangan keluarga tetap yang penting gitu loh. Ini contohnya begini. Nah, balik lagi. Yang tadi ambil piring kotor itu oke, mau. Tapi di rumah ada cucu berantakan, marah-marah gitu, dia pusing aja, dia cuma itu nggak bisa, nggak boleh. Harus sinkron gitu loh. Di rumah harus begitu juga. Lah orang di luar jadi kamu di luar ngambilin piring kotor orang lain itu untuk apa gitu loh. Untuk gaya-gayaan. Nah cetananya sudah tidak bagus. Kalau misalnya si istrinya tahu, dia langsung ngoceh. Ini suamiku nih gak bener nih. Ngomong aja di depan enak ke umat. Berbuat baik, melayanin. Waya waca. Kasih contoh, ambil barang ini itu, tolong sana sini. Ini anak ini tumpahin ini marah-marah. Bukannya dibantu bersihin atau apa. Nah itu kan gak sinkron. Jadi keluarga penting. Ya. Nah, harus bijaksana ya. Jadi kalau tidak melayani keluarga itu keliru. Mas Ching Yen itu bukan rasanya keliru, itu benar-benar keliru. Ditambah lagi sudah pasti benar-benar keliru. Nah, kalau di secara Mahayana melayani itu adalah tekad bodhicitta. Ya, semoga sepanjang masa saat ini dan selamanya aku melayani untuk menjadi sempurna. Aku menjadi sempurna untuk melayani. Ini balik lagi ke klausal yang 1-2 tadi. Gitu. Itu tekad bodhicitta. Ya, bodhisattva ya. Tapi kita ambil yang kecil-kecil aja lah. Enggak usah terlalu berfantasi mau yang gede-gede, kecil-kecil dulu ya. Oke. Kita lihat dulu satu video. Nah, video bisa nggak tolong dibuka dulu? Kita lihat video satu dulu buat inspirasi kita. Video yang tentang melayani ya, coba. Nah, ini. 你知道我还想着你，离别时说好的不哭泣。分手是含泪看着我，到现在你是否记得我？爱情的故事分分合合，痛苦的人不止我一个。轰轰烈烈的曾经相爱过，卿卿我我变成了传说。浪漫红尘中有你也有我，让我唱一首爱你的歌。是含泪看着我，到现在你是否记得我？爱情的故事。Iya. Jadi ada dua kisah itu ya. Anak aja mau melayanin orang tua yang nenek-nenek itu mamanya malah menghalangi kan, repot itu kan, nggak bener semua itu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa mendapat inspirasinya gitu. Oke. Sama yang tadi kan kita melihat, saya juga kaget waktu melihat video ini yang waktu anak kecil ini mau makan makanan sisa orang lain yang sudah istilahnya tinggal dibuang loh. Pelayan datang malah diambil. Saya bilang, waduh, ini kurang ajar juga nih pelayan ini. Video itu ya, reaksi saya kurang ajar ini ya. Ini kan nggak berharga, sudah nggak
nggak ini, masa ini orang anak kecil mau makan dilarang. Ternyata dia, bayangkan ya, dia memberikan yang terbaik, dia ambil yang baru, kasih anak itu makan gitu loh. Kita nggak bisa begitu, belum lah ya. Tapi kita akan mengarah ke sana. Slide terakhir. Ini ya, kisah hidup dari kecil hingga kini. Ini pengalaman pribadi. Baru sekarang saya cerita pengalaman pribadi saya ya dalam melayaninya. Entah kenapa saya waktu mulai SD lah, SD sudah, saya tidak tahu kalau ditanya bagaimana caranya untuk meningkatkan keinginan untuk melayani. Itu saya tidak tahu ya. Saat itu ya, misalnya ya, umur SD, adik saya kecelakaan, patah tulang. Nah itu saya melihat mama saya masak jakpola, daging apa segala macam makan, dan saya tergerak untuk melayanin adik saya. Buang pupnya saya bersihkan, ganti celana, kan dia lagi susah, 2-3 bulan baru sembuh gitu. Nah itu satu, terus saya membantu atau melayanin orang tua saya, buka warung ya. Terus entah kenapa saya juga dipercaya untuk memegang keuangan hasil warung ini gitu kan. Terus setelah itu dapat kerjaan segala macam, sekolah, ya sifat-sifat itu masih ada. Saya selalu berprinsip saya mau bantu orang tua, melayani orang tua, walaupun tidak melayani dalam bentuk fisik atau apa, mungkin saya dalam bentuk dana, ya kan. Jadi kalau kami ada kegiatan makan bersama, saya orang yang paling terakhir makan. Ada satu keluarga, kami satu keluarga 10 orang misalnya. Meja, ayo kita diskusi pesan makanan, semua datang, sudah. Sebelum 9 orang ini makan, saya pasti akan atur terus. Ini kamu ini sudah belum? Makanan kamu pesan sudah datang belum? Sudah kok, makan aja. Padahal makanan saya sudah datang. Enggak, saya tunggu kamu. Sampai semuanya sudah datang, yuk. Yang sudah datang makanannya makan. Makan. Ini cerita ya, bukan mau berbangga ya. Terus kalau misalnya kita adakan tour di wihara, nggak tahu tiba-tiba pengen aja gitu, kita atur turun ya, kita melayani, kita lihat di restoran lah, terutama restoran saya lebih banyak bisa cerita, susun meja, tanya kita mau makan apa, cepet catat, nah, semua yuk, ini sama. Setelah semua datang semua baru saya makan gitu. Ini pengalaman saja. Nah, jadi pengalaman-pengalaman ini sampai akhirnya saya berhubungan dengan agama Buddha. Itu singkat cerita aja. Nah, pada saat agama Buddha, saya ikut kebaktian, saya biasa aja, belum terlalu tercerahkan gitu ya. Tapi setelah punya anak, agak sedikit bebas, sedikit, sudah mulai inilah enak, keluarga sudah bisa terkendali maksudnya. Terus dari keuangan juga mulai ada sedikit lebih baik-baik dikit gitu kan. Saya melihat, saya basicnya, dasarnya itu dari umat kebaktian. Dan sampai sekarang ini saya selalu umat berkebaktian. By the nature, dengan pengalaman sendiri, saya melihat gitu loh. Oh ini kok ada PK, ya, saya lihat PK, ada yang baca pengumuman, saya bisa melihat, oh ini gini-gini, ada yang kurang bagus, PK-nya juga saya lihat, oh ini kayaknya agak jelek ya. Saya menilai diri saya sendiri, menilai ini kayaknya, oh ini PK ini bagus nih. Nah gitu-gitu ya. Saya mulai tertarik untuk mau ikut pelan-pelan. Mulai PK, mulai baca pengumuman, ya, mulai baca PK segala macam, sampai akhirnya saya melihat ada sharing dharma. Nah itulah, jadi saya juga bisa sharing dharma. Tapi akar rumput saya, core saya, umat.
Bisa nggak kalian mengikuti kayak begitu, melayani terus, tapi tetap jadi umat. Jangan ditinggalkan, ya. Jadi umat, ya. Oke, itu pengalamannya di organisasi juga singkat aja. Ada sebenarnya satu video lagi. Bisa lah ya 3 menit lagi gitu ya, coba video yang terakhir ini. Tentang melayani. Waktunya sudah habis katanya, tak terasa. Kalau berkenan boleh. Ada satu video lagi. Sudah, tutup. Cukup ya? Oh oke, sudah. Video itu nggak usah, nanti dicari aja di YouTube lah tentang melayanin ya. Oke, saya hanya mau ingatkan. Tadi saya sudah bicara Wihara Ekaina Serpong rame. Teman saya non-Buddhis merasa happy, senang. Tapi kita happy tidak. Secara statistik umat Buddha menyusut. Nah ini yang poin sekarang yang mau saya sampaikan. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, jangan harap kita umat Buddha bisa bertahan. Apalagi bertahan ya. Kalau bisa bertambah, oke, bisa menyusut. Jadi jangan digantungkan kepada Bante atau kami. Yang tadi saya bilang efek misionaris itu dari kita, umat. Kalian sebagai umat tadi. Kalau bisa menyebarkan kebaikan ini ke yang lain dan kepada anak juga, itu kita menjaga umat Buddha kita bertahan, minimal gitu ya. Syukur-syukur bisa bertambah. Kira-kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Romo Baktiar Ismail atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan.
Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilakan. Namo Sang Hyang Budaya, namo budaya semuanya. Perkenalkan, saya Novelin dari tim kesenian. Hari ini akan menyanyikan lagu yang berjudul Indahnya Kasih. Untuk teman-teman, bapak ibu yang tahu lagunya, boleh banget nyanyi bareng-bareng. Betapa indahnya dunia ini bila kita saling berbagi dalam suka, berbagi dalam duka, senantiasa jalani bersama. Jauhkan perasaan iri, menyingkirkan perasaan dengki. Tiada kata dusta, tiada kata cela, selalu bertindak bijaksana. Tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan tercela. Jauhkan perasaan iri, menyingkirkan perasaan dengki. Tiada kata dusta, tiada kata cela, selalu bertindak bijaksana. Tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan tercela. Indahnya kasih, indahnya berbagi, bahagialah insan di bumi. Oh, rentangkan tangan, jalin persahabatan menuju masa depan. Oh, tebarkan cinta kasih, semaikan rasa, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan tercela. Indahnya cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan tercela.
Rasa bahagia pastikan terulang. Rasa bahagia pastikan terjalan. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada tim kesenian. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Pengumuman hari ini tanggal 21 Januari 2024. Yang pertama, Wihara Ekayana Serpong mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sedharma untuk mengikuti doa bersama serentak dalam rangka Hari Sangga Agung Indonesia dan doa untuk pemilu damai pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 19 malam di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong. Kedua, puja bakti malam Uposatha dengan pendarasan Sutra Amit Hoching pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 19 di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong. Yang terakhir, menyambut Tahun Baru Imlek 4722 tahun 2024, Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan kepada semua umat untuk menyalakan lampion Imlek yang akan dinyalakan sejak dari malam Imlek sampai Cap Gome. Bagi umat yang ingin melakukan pemasangan lampion, silakan menghubungi Front Office Wihara Ekayana Serpong dengan Saudari Mega di nomor yang tertera di layar. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Ibu Aliana Komalawati, Mendiang Juliana Yohanes, dan Mendiang Herlambang Ananda. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Etawata. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Etawata seamehi sambatam punya sampada sabe dewa numodantu sabah sampati sidia etawata ceamhehi sambata punya sampada sabe buta numodantu sabah sampati sidia etawata seamehi sambata punya sampada sabe satanu modantu sabah sampati sidia akasata cebumata dewa naga maidika punyam tamanu moditwa cirang rakantu lokasanti akasata cebumata dewa naga maidika punyam tamanu moditwa cirang rakantu Indonesia Hidawonatinam hotu sukita hontu nyatayo Hidawonatinam hotu sukita hontu nyatayo Hidawonatinam hotu sukita hontu nyatayo
Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawatu loko ceraja bawatu damiko akasata cebu mata dewa naga maidika punyam tamanu moditwa cirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga maidika punyam tamanu moditwa cirang rakantu ibu aliana komalawati akasata cebu mata dewa naga maidika punyam tamanu moditwa cirang rakantu mendiang Juliana Yohanes mendiang Herlambang Ananda akasata cebu mata dewa naga maidika punyam tamanu moditwa cirang rakantu sasanam akasata cebu mata dewa naga maidika punyam tamanu moditwa cirang rakantu desanam akasata cebu mata dewa naga maidika punyam tamanu moditwa cirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga maidika punyam tamanu moditwa cirang rakantu mamparamti sadu sadu sadu. Brahma Wihara Parana. Halaman 44, peresapan kediaman luhur. Sebelum kita akhiri puja bakti ini, marilah kita meresapkan sifat-sifat luhur, cinta kasih, belas kasih, simpati, dan keseimbangan batin. Aham sukito homi, Semoga aku berbahagia, niduko homi, bebas dari penderitaan, awero homi, bebas dari kebencian, awya paja homi, bebas dari perlakuan buruk, anigo homi, bebas dari gangguan. suki atanam pariharami, Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. sabe sata sukita hontu, Semoga semua makhluk berbahagia, niduka hontu, bebas dari penderitaan, awera hontu, bebas dari kebencian, abya paja hontu, bebas dari perlakuan buruk, aniga hontu, bebas dari gangguan. suki atanam pariharantu, Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. sabe sata sabaduka pamu cantu, Semoga semua makhluk terbebas dari segala penderitaan. sabe sata lada sampatito ma wiga cantu, Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan
yang telah mereka peroleh. Sabe sata, Semua makhluk kama saka, memiliki karma sendiri, kama dayada, mewarisi karma sendiri, kama yoni, lahir dari karma sendiri, kama bandu, berhubungan dengan karma sendiri, kama pati sarana, terlindung oleh karma sendiri. yang kaman karisanti kalyanan wa papakan wa, tasa dayada bawi santi. Apapun karma yang diperbuatnya, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya. Sadu, sadu, sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddham Bhagawanta Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Namo Sanggaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Budaya.